Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu kembali dalam video pembelajaran dalam jaringan Universitas Teknokrat Indonesia bersama saya Vera Lestari dalam mata kuliah Desain Struktur Baja 2. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas mengenai komponen struktur komposit. Tujuan pembelajaran dari materi hari ini adalah mahasiswa diharapkan dapat memahami perilaku beton dan baja yang digabungkan menjadi satu komponen struktur yang disebut struktur komposit. Adapun materi pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama struktur komposit, yang kedua tegangan elastis dalam balok komposit, dan yang ketiga adalah sistem pelaksanaan komponen struktur komposit. Untuk mendukung perkuliahan kita pada mata kuliah Desain Struktur Baja 2, ada referensi yang bisa digunakan. Yang pertama adalah SNI mengenai spesifikasi untuk bangunan gedung baja struktural, dan juga ada buku karya Wiryanto D, Struktur Baja. Lalu ada buku dari Untung yang berjudul Konstruksi Baja 2, dan juga buku karya Agus Setiawan yang berjudul Perencanaan Struktur Baja dengan Metode LRFD. Baiklah mahasiswa sekalian, kita mulai membahas materi pembelajaran kita yang pertama, yaitu struktur komposit. Struktur komposit bekerja pada batang-batang struktural yang merupakan gabungan dari dua material, yaitu baja dan beton bertulang. Pada bangunan gedung dan jembatan, umumnya berupa komposit dari baja dan beton bertulang yang biasanya dipakai pada elemen balok atau kolom atau balok dan kolom saja. Pada jembatan, sebagian besar komposit digunakan pada balok. Penyatuan perilaku komposit dimungkinkan hanya jika geseran horizontal antara dua material, yaitu baja dan beton, tidak terjadi atau bisa ditahan. Untuk menahan geseran horizontal antara permukaan ini akan diatasi atau dipasang sebuah komponen penghubung atau penyambung yang disebut sebagai shear connector. Tipe shear connector yang bisa digunakan ada beberapa macam, diantaranya head stud atau short length of small channel shape yang dihubungkan dengan las sedemikian rupa sehingga memiliki penjangkaran antara baja dan juga beton. Sebagian besar konstruksi komposit pada gedung menggunakan form steel deck atau tanpa bekising perancah yang melayani sebagai lantai kerja atau formwork. Untuk plat beton dan form steel deck ditinggalkan atau tidak dilepas setelah beton mengeras selama 28 hari. Metal deck ini juga berkontribusi pada kekuatan pada plat lantai. Pada perancangannya, hal ini tidak diperhitungkan. Deck ini juga dapat digunakan untuk tujuan sebagai rusuk atau ribs yang bekerja secara transversal atau paralel balok. Pada sistem lantai yang umum, ribs atau rusuk dipasang tegak lurus terhadap balok lantai dan paralel untuk menopang girder. Pada jembatan, hampir di semua jembatan jalan raya yang menggunakan balok-balok baja adalah konstruksi komposit dan balok komposit sebagai alternatif yang sebagian besar ekonomis. Walaupun lebih kecil, lighter roll steel beams dapat digunakan sebagai konstruksi komposit. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tegangan elastis pada balok komposit. Meskipun kekuatan rencana pada balok komposit umumnya didasarkan pada kondisi saat runtuh, pengetahuan perilaku pada keadaan beban layan masih penting untuk beberapa alasan. Lendutan selalu diinvestigasi berdasarkan beban layan dan dalam banyak kasus, kekuatan rencana didasarkan pada keadaan limit dari luluh pertama atau first yield. Tegangan lentur dan geser pada balok yang homogen material dapat dihitung dengan rumus FB sama dengan MC per I dan FV sama dengan FQ per IT. Balok komposit termasuk tidak homogen, sehingga rumus-rumus yang disebutkan tadi tidak sesuai atau tidak valid. Untuk dapat menggunakan rumus-rumus tersebut, maka bisa dianggap sebagai tampang transformasi yang bekerja untuk mengkonversi beton menjadi baja yang memiliki efek yang sama dengan beton. Pada bagian permukaan atas baja, dihitung dengan rumus FSA sama dengan M dikali YT dibagi dengan ITR. Untuk bagian bawah dihitung dengan rumus FSB sama dengan M dikali YB dibagi ITR.
Tegangan pada beton bisa dihitung dengan cara yang sama, tetapi karena material dianggap sebagai baja, maka hasilnya harus dibagi dengan N, di mana menjadi Fc sama dengan M dikali Yn dibagi dengan N dikali ITR. Selanjutnya, kita akan membahas sistem pelaksanaan struktur komposit. Sebelum kekuatan beton mencapai 75% dari kuat tekan rencana, maka tidak ada aksi perilaku komposit dan berat beton atau lantai harus ditopang oleh dukungan atau komponen lain. Saat beton mencakup kekuatan penuh, yaitu 28 hari, aksi komposit dimungkinkan dan semua beban kerja akan ditahan oleh balok komposit. Jika baja ditopang pada titik-titik yang memenuhi sepanjang batangnya sebelum pelat lantai dikerjakan atau dipasang, maka berat beton basah akan ditopang oleh short secara temporer daripada oleh bajanya. Dan ketika beton telah mengeras setelah 28 hari, maka temporary short bisa dilepas dengan berat atau beban dari pelat. Beban-beban tambahan akan ditopang oleh balok komposit. Jika shoring tidak dipakai, maka baja profil harus mendukung bukan hanya berat sendiri, tetapi juga berat pelat dan perancah selama masa pengerasan beton, yaitu 28 hari. Ketika perilaku komposit terjadi, beban tambahan dan beban mati serta beban hidup akan ditopang oleh balok komposit. Nah, struktur komposit dibagi menjadi dua, yaitu short dan unshort, atau tanpa perancah dan dengan perancah. Untuk konstruksi komposit tanpa perancah, yaitu sebelum beton mengeras selama 28 hari, disyaratkan pada SNI 03-1729-2002 yang menyatakan bahwa jika perancah sementara tidak digunakan, maka profil baja harus mempunyai kekuatan untuk menahan beban yang bekerja sebelum beton mencapai kekuatan 75% dari kuat tekannya. Untuk beton tanpa perancah, setelah perilaku komposit tercapai, semua beban kerja akan ditahan oleh balok komposit. Pada kondisi batas runtuh, semua beban akan ditahan oleh kopel internal yang berkaitan dengan distribusi tegangan saat mencapai runtuh. Sehingga tampang komposit harus cukup kuat menahan semua beban kerja, termasuk baja profil sebelum beton mengeras. Dalam konstruksi dengan perancah, hanya balok komposit yang dipertimbangkan, karena baja profil tidak akan disyaratkan untuk mendukung beban lain daripada beban sendiri. Baiklah mahasiswa-mahasiswa sekalian, ini akhir dari perkuliahan kita pada hari ini. Untuk lebih memahami materi yang telah disampaikan hari ini, silakan download bahan yang sudah diupload di spada.teknokrat.ac.id. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.